Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, adik-adik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak kunci jawaban buku tematik tema 5 kelas 5 halaman 86, 87, dan 89. Ini dia pada pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 6 ya. Ayo berkreasi. Pada halaman 85 dan 86 teman-teman diminta membuat sebuah pamflet tentang simbiosis. Pastikan penjelasan mengenai simbiosis dalam pamflet harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Teman-teman juga harus memperhatikan petunjuk pengerjaan pamflet berikut ini. Kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. 1. Definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. 2. Cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. Gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis. Perhatikan salah satu pamflet berikut. Ini dia adik-adik contoh pamfletnya. Sampah organik, makanan, buah, sayur, daun, dan lain-lain. Sampah non-organik, botol, kaleng, plastik, sepatu, dan lain-lain. Ini dia contoh yang benar ya pamfletnya. Yang ini yang salah ya, karena cuma satu tempat sampahnya dan semua jenis sampah dimasukkan, bahkan sudah penuh berserakan di mana-mana. Oke. Ini dia juga contoh berikut sebuah pamflet tentang simbiosis mutualisme. Ini dia sebuah bunga matahari dan lebah. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Ini dia, silahkan dicatat dulu adik-adik atau digambar. Kemudian ini dia pamflet tentang simbiosis mutualisme. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga lain. Saat kaki lebah ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan menjadi proses pembuahan. Itu dia proses pembuahannya ya, dari kaki lebah pindah ke bunga yang lain. Oke, ini dia kunci jawaban halaman 87. Buatlah sebuah teks non fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukan. Tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke adik-adik, ini dia jawabannya. Hubungan antara burung jalak dan kerbau. Ini dia contoh simbiosis ya. Dalam kehidupan tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup sendiri. Setiap makhluk pasti membutuhkan makhluk hidup lain untuk bisa mempertahankan hidupnya. Ketika suatu makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lain, maka akan terjadi suatu hubungan untung rugi antara makhluk yang berinteraksi tersebut. Hubungan antar makhluk hidup ini dinamakan simbiosis. Silahkan dicatat adik-adik cerita non fiksinya.
Keuntungan baik kedua makhluk hidup saling berhubungan disebut sebagai simbiosis mutualisme. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau merupakan hewan yang memiliki rambut sebagai penutup tubuhnya. Meski rambut kerbau tidak terlalu lebat, namun seringkali tubuh kerbau menjadi tempat tinggal sekaligus sumber makanan bagi kutu. Kutu yang tinggal di tubuh kerbau akan membuat kerbau gatal-gatal yang tentu sangat mengganggu. Burung jalak merupakan burung yang memakan hewan-hewan kecil seperti kutu. Ketika burung jalak hinggap pada tubuh kerbau, burung jalak akan memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau. Hal ini memberikan keuntungan bagi burung jalak karena mendapat makanan dari kerbau tersebut. Sementara itu kerbau juga akan diuntungkan karena rasa gatal yang dialaminya akan berkurang karena bersih dari kutu. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara burung jalak dan kerbau ini termasuk simbiosis mutualisme karena semua pihak diuntungkan. Itu dia adik-adik ya. Silahkan dicatat dulu ini ceritanya atau cerita non fiksinya. Mana bising? Kopi lagi. Satu. Ya. Mana sayang? Ini dia contoh kedua, jawabannya hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Dalam kehidupan tidak ada makhluk hidup mampu hidup sendiri. Setiap makhluk yang pasti membutuhkan makhluk hidup lain untuk bisa mempertahankan hidupnya. Ketika suatu makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lain, maka akan terjadi suatu hubungan untung rugi antar makhluk yang berinteraksi tersebut. Hubungan antar makhluk hidup dinamakan sebagai simbiosis. Ini dia simbiosis menguntungkan satu makhluk hidup dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan, disebut simbiosis komensalisme. Salah satu contoh simbiosis komensalisme adalah hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Jadi yang diuntungkan di sini ikan remora ya, tapi hiu juga tidak diuntungkan, tidak dirugikan ya, karena hanya mengambil sisa-sisa makanan yang terbuang-buang ya. Halaman 88 disajikan sebuah teks tentang salah satu tarian suatu daerah. Alam dalam tarian, alam
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan alam, memberi inspirasi seni alam. Sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa daunan diselipkan di berbagai belakang tubuhnya menyerupai ekor dengan diiringi tundukat dan tradisional. Sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil memukulkan badan, kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentakkan papan lantai menghasilkan suara ritmis. Mengepakkan daun yang ritmis yang teratus atau ritmenya. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjejer berhadapan. Lingkingan keluar dari mulut sikerei dalam temaram lampu petromak. Bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding, tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Ini dia. Silakan jawab pertanyaan halaman 89. A. Sebutkan properti tarian dipergunakan dalam tari Turuk Langgai, yaitu hiasan kepala dan dedaunan. B. Apakah tujuan dari tarik Turuk Langgai? Memberi hiburan kepada orang sakit yang telah berobat agar segera sembuh. Silahkan dicatat tadi. Gerakan terdapat dalam tarian Turuk Langgai. 1. Membungkukkan badan sambil berjingkat-jingkat dan menengadahkan kepala ke atas sambil mengepakkan daun telinga. 3. Menghentakkan kaki ke lantai. 4. Berputar-putar berkeliling yang terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Silahkan dicatat adik-adik dan teman-teman. Siapa nomor lagi? Yang bisa ya, Bang. Penyanyi tadi. Mana? Kembali nah. Enggak ada nih. Pengen dulu bilang. Tadi luar. Berapakah harganya? No. 7.000 aja. Kalau tadi yang pertama 6.000 jadi. Untuk memperagakan gerak tarik Turuk Langgai yang dijelaskan dalam bacaan di atas, kalian juga mencoba beberapa gerakan hewan lain seperti monyet atau ular. 3. Gunakan properti tarian berasal dari alam sebagaimana yang terdapat dalam tari Turuk Langgai seperti dedaunan atau bulu-bulu unggas. 4. Lakukan tarian tersebut secara berkelompok. Bagilah kelompok menjadi 2, penari dan pemain musik ritmis. Gunakan alat musik ritmis sederhana yang dapat ditemukan di kelas. Oh, bukan ritme ya, ritmis. Pastikan semua gerakan memiliki ketukan yang sama. Berlatih untuk pementasan di hari berikutnya.
Oke, pada halaman 89 jawabannya ini juga ada pertanyaan 1. Apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? Persamaannya, terdapat interaksi antar makhluk hidup pada ketiga jenis simbiosis. 2. Ketiga jenis simbiosis melibatkan lebih dari satu makhluk hidup. Ini dia persamaannya, silahkan dicatat dulu adik-adik. Adanya satu simbiosis mutualis memberikan keuntungan bagi semua pihak. Simbiosis parasitis memberikan keuntungan pada satu pihak dan memberi kerugian bagi pihak lain. 3. Simbiosis komensalisme memberikan keuntungan bagi satu pihak namun tidak memberikan kerugian bagi pihak lain, seperti tadi ya, ikan remora dan hiu. Oke, silahkan dicatat adik-adik. Dua, sebutkan beberapa contoh simbiosis yang terdapat di ekosistem darat dan air. 1. Ekosistem darat yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak, lebah dengan bunga, dan nyamuk dengan manusia. 2. Ekosistem air yaitu hubungan antara ikan badut dengan anemon laut dan ikan hiu dengan ikan remora. Silahkan dicatat adik-adik. Tiga, temukan sebuah tarian di daerah yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi serta kala makna dari gerakan tari tersebut. Jadi silahkan adik-adik berikan contoh gerakan tarian atau sebuah tarian di daerah atau dekat rumah adik-adik yang menggunakan propertinya itu properti dari alam. Lalu ceritakanlah di sini di lembar jawabannya ya. Contoh yang tadi ya, dia memakai daun-daun dan bulu unggas atau memakai sebagai properti daun ini apa? Kayak di Papua begitu ada daun-daun kayak daun kelapa ya dan lain-lain ya. Sebutkan saja di daerah teman-teman atau daerah adik-adik ya. Nomor 4, sebutkan manfaat menari bagi kesehatan, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kelenturan otot dan dapat menurunkan berat badan. Silahkan dicatat adik-adik. Jawaban buku siswa kelas 5 tema 5 ekosistem halaman 86, 87 dan 89. Semoga membantu teman-teman dan adik-adik dalam menjawab soal-soal yang disajikan. Oke adik-adik, bagi adik-adik dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya
Jadi silahkan tekan tombol subscribe ya bagi adik-adik yang belum subscribe, agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Oke adik-adik, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan videonya kurang menarik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.